Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di petang hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih mengkaji kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar bab muamalat al-maliyah, muamalah yang berkaitan dengan harta, dan kita akan bahas tentang akad al-ariyah, akad tentang pinjaman. Berkata pengarang kitab ini, al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, maknaha wa adillatu masyru'iyatiha, definisi akad ariyah dan dalil-dalil disyariatkannya. Makna akad al-ariyah, kata beliau, ibahatul intifa'i bisyai'i ma'a baqa'i ainihi. Makna dari akad ariyah adalah ibahatul intifa', membolehkan orang lain untuk memanfaatkan sesuatu. Ibahatul intifa' bisyai' ma'a baqa'i ainihi, dengan tetap menjaga keberadaan objek barang yang dipinjam. Itu definisinya ya. Membolehkan orang lain untuk memanfaatkan sesuatu dengan tetap menjaga keberadaan objek barang yang dipinjam. Itulah akad ariyah atau pinjaman. Dari sini berarti ada 3 unsur itu yang harus terpenuhi di dalam akad ariyah ini. Yang pertama, mengizinkan atau membolehkan orang lain memanfaatkan barang yang kita miliki. Jadi kita kasih izin orang manfaatin barang yang kita miliki. Itu namanya pinjam. Yang kedua, barang yang boleh dipinjamkan, barang yang diperbolehkan oleh syariat. Yang ketiga, keberadaan objek barang tetap ada setelah barang itu dipinjam. Ini yang membedakan akad qard, hutang piutang, dengan akad ariyah, pinjaman. Banyak kaum muslimin yang belum paham perbedaan akad pinjaman dengan akad hutang piutang. Kita tulis di sini. Perbedaan akad qard ya, atau hutang dengan akad ariyah, yaitu pinjam. Yang pertama, bedanya akad hutang qard dengan akad pinjaman. Yang pertama, akad qard atau hutang berpindahnya kepemilikan kepada orang lain.
Ini kalau akadnya korot, hutang. Anda pinjam uang sama Mas Arifin 1 juta, uang yang dikasih pinjam ke anak berubah tidak kepemilikannya jadi milik siapa? Jadi milik anak. Itu akadnya korot, hutang. Tapi kalau pinjaman atau ariah nggak seperti itu. Akad ariah atau pinjaman tidak berpindah ke pemilikan. Tetapi hanya hak guna saja. Hanya hak guna. Anda pinjam motor sama Mas Arifin. Anda pinjam motornya. Motor tersebut jadi milik Anda atau tetap milik Mas Arifin? Tetap milik. Karena yang berpindah apa? Bukan kepemilikannya, tapi yang berpindah apa? Hak gunanya. Ini bedanya akad hutang dengan akad ariah pinjaman. Ada satu lagi perbedaannya. Akad qorot atau hutang itu terjadi pada barang yang habis pakai. Adapun akad ariah pinjaman bukan pada barang yang habis pakai. Nah, ini perbedaan keduanya. Kalau akadnya qorot, hutang, itu biasanya barang ya yang habis pakai, walaupun istilah kita istilahnya pinjem. Saya pinjam uang loh, tapi uang itu habis pakai, maka itu sebetulnya bukan akad pinjaman, tapi akadnya qorot, hutang. Saya pinjam beras loh, itu juga akadnya qorot, hutang. Karena makanan, uang itu barang habis pakai. Tapi kalau akad ariah bukan pada barang yang habis pakai. Motor, mobil itu bisa pakai akadnya pinjaman. Laptop, handphone. Karena tadi akad ariah itu yang berpindah hanya hak guna saja, bukan hak kepemilikan. Ini yang membedakan akad qorot dengan akad ariah pinjaman. Ya. Walaupun di bahasa kita orang Indonesia nggak ada bedanya tuh. Saya pinjam uang, padahal itu akadnya apa? Hutang. Saya pinjam beras, itu akadnya juga hutang. Tapi kita pakainya kata apa? Pinjam. Padahal tadi barang yang dipinjam itu keberadaan objek barangnya harus tetap ada setelah digunakan. Paham nggak tuh di sini bedanya qorot dengan ariah? Kalau qorot pasti barangnya habis pakai. Tapi kalau ariah dia bukan pada barang yang habis pakai. Nah ini perbedaannya itu, ya. Kemudian dalil disyariatkannya. Kata pengarang kitab ini, al-ariyatu masyru'atun mustahabbatun. Akad pinjaman itu sangat dianjurkan liumumi qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan hendaklah kalian saling tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan ketakwaan.
Ini dalil bahwasannya akad ariyah disyariatkan dan dianjurkan. Bahkan Allah mencela orang-orang yang enggan memberikan pinjaman pada barang-barang yang bisa dimanfaatkan. Ini orang yang sudah sampai tingkatan bakhil sekali, sehingga dia nggak mau ngasih pinjaman pada barang-barang yang tidak mahal harganya atau yang tidak terlalu berharga. Allah cela itu dalam surah Al-Ma'un yang terakhir ayat yang ke-7, wa yamna'unal ma'un, dan mereka enggan menolong saudaranya untuk memberikan barang yang berguna. Ini celaan untuk siapa? Mereka yang kalau orang lain saudara muslimnya minjem barang padahal barangnya bukan barang mahal. Makanya Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini dikasih contoh. Ada orang minjem ember kepadanya nggak dikasih. Orang pinjem gayung kepadanya nggak dikasih. Orang pinjem korek api kepadanya nggak dikasih. Untuk masak ya, kalau untuk ngerokok nggak usah dikasih pinjem. Ya. Untuk masak maksudnya ya. Maka itu kan barang-barang yang tidak mahal. Tapi orang ini saking bakhilnya nggak mau kasih pinjem, maka dia dicela dalam ayat ini wa yamna'una ya. Kemudian dalilnya dari as-sunnah. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Safwan bin Umayyah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ista'ara minhu adra'an yauma Hunain." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminjam baju perang kepada beliau saat perang Hunain. Jadi kata Safwan bin Umayyah, Rasulullah minjem baju perang dariku pada saat perang Hunain. Maka di sini menjelaskan Rasulullah pun melakukan akad pinjam. Hadis ini riwayat Abu Daud dalam kitab Sunannya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yang kedua, hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ista'ara farasan min Abi Talhah." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminjam seekor kuda kepada sahabat Abu Talhah di Madinah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya. Jadi Rasulullah pun pernah melakukan akad pinjaman ariyah. Tapi ingat ya, barang yang dipinjam, objek barangnya tetap ada walaupun setelah dimanfaatkan. Itu namanya akad ariyah atau pinjam. Anak kasih kasus satu. Anak pinjam motor sama Mas Arifin. Katakanlah satu hari satu malam ya. Anak pinjam Mas Arifin motornya satu hari, iya pakai aja itu. Tapi Mas Arifin kasih syarat, nanti pas dikembalikan Ustaz, bensinnya diisi full tank. Itu jatuh kepada riba atau tidak? Nanti kalau dikembaliin bensinnya isiin penuh, mintanya pertamax lagi. Ya, itu jatuh riba atau tidak? Sama lah kayak pinjam mobil. Nanti kalau mobilnya dibalikin, isiin bensinnya full. Itu riba atau bukan itu? Jatuh pada riba bukan? Ragu-ragu antum jawabnya. Riba bukan? Nah, inilah bedanya akad pinjaman dan qard itu. Karena tadi akadnya pinjaman, maka di situ bukan riba namanya.
Karena riba itu hanya terjadi pada hutang piutang. Ya, adanya tambahan manfaat keuntungan pada hutang piutang baru itu jatuh kepada riba. Kaidah fikihnya sering kita sebutkan, kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan atau manfaat kepada si pemberi hutang, maka itu jatuh kepada riba. Tapi kalau tadi akadnya apa? Pinjaman. Kalau akadnya pinjaman, kemudian orang yang memberi pinjaman mensyaratkan kalau nanti motornya dibalikin, diisiin bensin full, penuh. Apakah itu riba? Itu bukan riba, tapi akadnya berubah. Dari yang tadinya akad sosial yaitu ariyah pinjaman berubah jadi akad komersil, namanya apa? Ijarah. Sama aja dia bayar sewanya dengan ngisiin bensinnya. Jadi itu bukan riba ya. Tapi dia berubah akadnya. Karena akad ariyah ini sosial ini. Dalam rangka mendapatkan pahala, kita mudahkan orang pinjam barang kita. Bukan untuk mengharap imbalan, tapi memang kita nolong tadi. Makanya dalilnya tadi apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dalil disyariatkannya akad ariyah kan itu. Saling tolong menolonglah kalian dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Maka di sini kalau akadnya pinjaman itu, di situ tidak ada riba di dalamnya. Hanya berubah akadnya. Yang tadinya akad sosial, tapi itu menjadi akad komersil, yaitu sewa menyewa. Ya, paham antum bedanya? Ya. Jadi itu bukan riba ya. Tapi jangan antum praktekin juga mentang-mentang bukan riba gitu. Ya pada orang pinjam mobil ya, pokoknya diisi bensin full ya kalau dikembaliin. Itu namanya akadnya sewa ya, sama aja dia bayar isi bensin, itu akadnya sewa sama antum. Tapi kalau antum sudah, antum biarin aja, nggak usah isi bensin, pokoknya saya pinjemin, itu antum dapat pahala ya. Karena akad ariyah ini asalnya adalah akad sosial dalam rangka tolong menolong, bantu membantu ya. Nah ini ya kasus berkaitan dengan akad pinjam meminjam barang ya. Kemudian al-mas'alatu tsaniyatu, masalah yang kedua, syurutuha, syarat-syarat sahnya akad ariyah ini. Sebagaimana kita sholat itu, salah satu syarat sahnya hilang, maka tidak sah sholatnya. Maka begitu juga salah satu syarat dari akad ariyah ini tidak ada, maka tidak sah akad ariyah ini. Ada 4 syarat saja yang disebutkan pengarang kitab ini. Yang pertama, syarat akad pinjaman an yakunal mu'iru wal musta'iru ahlan litabarru'i syar'an. Orang yang meminjam dan orang yang memberi pinjaman, keduanya adalah orang yang diperbolehkan melakukan transaksi dalam syariat Islam. Ini sering kita bahas ya, syarat orang-orang yang diperbolehkan melakukan transaksi. Orang yang meminjam dan orang yang memberi pinjaman adalah orang yang diperbolehkan oleh syariat melakukan transaksi. Ada berapa syaratnya orang yang boleh melakukan transaksi? Ada 5. Sering ini kita sebutkan dalam fikih muamalah harta. Yang pertama, an yakuna akilan, dia adalah orang yang berakal. Yang kedua, an yakuna balighan, dia adalah orang yang sudah memasuki usia baligh. Yang ketiga, an yakuna hurran, dia orang yang merdeka, bukan hamba sahaya. Yang keempat, an yakuna rasyidan, dia adalah orang yang diperbolehkan syariat melakukan transaksi
Dan yang afwan, dia adalah orang yang memahami nilai suatu transaksi, itu rasyidan. Dan yang kelima, an la yakuna mahjuran, dia bukan orang yang dicekal oleh negara. Maka ini syaratnya, orang yang meminjam dan orang yang memberi pinjaman, dia adalah orang yang diperbolehkan melakukan transaksi. Yang kedua, syarat akad ariyah atau pinjaman ini, al-ainul mu'aratu milkan lil mu'iri. Orang yang meminjamkan suatu barang, dia adalah pemilik barang tersebut. Ini digarisbawahi, karena banyak yang melanggar aturan ini. Orang yang memberi pinjaman, dia adalah pemilik barang tersebut. Berarti di sini digarisbawahi, orang yang dia dititipin barang, gak boleh barang itu dia pinjamkan kepada orang lain. Karena nitip motor sama Mas Arifin, motor itu gak boleh dipinjemin ke orang lain. Atau misalnya anak pinjem motor Mas Arifin, boleh nggak motor itu anak pinjemin lagi kepada orang lain? Haram hukumnya, sama. Karena yang berhak meminjamkan adalah pemilik barang tersebut. Kita sering remehin ini kan? Kita pinjem pulpen sama orang, kita pinjemin lagi ke orang lain. Ya, ini haram hukumnya, nggak bisa. Karena yang berhak meminjamkan barang siapa? Pemilik barang tersebut. Maka gak terpenuhi ini syaratnya. Yang lebih parah, dia pinjam barang ke orang lain, barangnya disewakan. Ini kan lebih parah lagi. Dia pinjam motor sama temennya 1 pekan, motornya disewain ke orang lain. Ini khianat ini, gak boleh. Orang yang berhak meminjamkan adalah dia pemilik barang tersebut. Anak kasih untuk kasus yang kedua. Ada orang minjem barang milik masjid. Boleh tidak? Dia sudah izin sama DKM. Saya pinjem dong speaker atau mic-nya buat acara lomba 17-an, boleh tidak? Saya pinjem dong karpetnya buat acara walimahan di rumah saya. Boleh nggak pinjem barang masjid? Nah, walaupun DKM-nya ngizinin, boleh tidak? Barang masjid itu milik siapa? Milik DKM atau milik siapa? Milik pengurus bukan? Nah, berarti sama, haram hukumnya, nggak boleh pengurus DKM meminjamkan barang yang sudah diwakafkan di masjid, karena dia bukan pemilik barang tersebut. Ya, dia hanya diamanahkan untuk menjaga barang-barang tersebut. Ya. Tapi kita lihat banyak di masyarakat kita kan meremehkan ini. Karpet masjid buat acara apa? Walimahan, hajatan, ya. Belum lagi mikrofon masjid, ya. Maka ini haram, nggak boleh. Bahkan anak dapatkan nih, dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i mereka pun mengharamkan itu. Anak kutip ini dari kitab yang antum mungkin kenal, biasanya dikaji di pesantren-pesantren tradisional mazhab Syafi'i. Itu kitabnya namanya Fathul Mu'in. Ya. Dalam kitab Fathul Mu'in, pengarangnya Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah, beliau mengatakan la yajuzu isti'mali husri al-masjida wala firashihi fi ghairi farshihi mutlaqan sawa'an kanat lihajatin amla. Tidak boleh menggunakan alat-alat masjid dan karpet masjid di luar tempatnya secara mutlak,
baik karena ada kebutuhan atau tidak. Ini ulamanya mazhab Syafi'i ini yang nulis kitabnya, ya, mengharamkan meminjam barang yang ada di masjid. Ya, begitu juga dalam Fatwa Fiqhiyah Al-Kubra dijelaskan bahkan di sini nggak boleh meminjamkan barang milik masjid tertentu dipinjemin ke masjid lain. Sama, nggak boleh itu. Ya, di sini dibawakan dalam fatwanya, ya. Kata beliau, wala yajuzu isti'malu husuri al-masjid wala firashihi fi ghairi farshihi mutlaqan wasti'maluha fil a'rasi min akbahil munkarat. Tidak diperbolehkan menggunakan alat-alat masjid dan karpetnya di tempat-tempat lain secara mutlak, dan tidak boleh menggunakan karpet masjid di acara pernikahan. Itu termasuk perbuatan yang sangat munkar yang wajib diingkari. Waqad syaddadal ulama, bahkan para ulama mengharamkan menggunakan karpet untuk acara senang-senang saja. Karpet masjid digunain untuk acara yang sifatnya tadi walimah, pesta pernikahan. Ya. Bahkan kata beliau, ya, yahrumu farshuha walau fi masjidin akhar. Haram menggelar karpet masjid di masjid yang lain. Kalau itu sudah diwakafkan di masjid itu, nggak boleh dipindahkan ke masjid yang lainnya. Luar biasa, ya, begitu ketatnya dalam mazhab Syafi'i. Nggak boleh karpet masjid milik masjid tertentu dipindahkan ke masjid yang lain. Ya. Baik. Ini syarat yang berapa? Yang kedua. Yang ketiga sekarang. Antakunal ainul mu'aratu mubahatun naf'i fala tasihhul i'aratu lihina'in wa nahwihi wala tasihhu isti'aratu ina'in min dahabin aw fiddatin lisyurbi fihi. Wa kadzalika sa'iru ma yuhramu al-intifa'u bihi syar'an. Barang yang dipinjam disyaratkan adalah barang yang dihalalkan oleh syariat untuk dimanfaatkan. Kalau barang itu haram dimanfaatkan oleh syariat, maka akad pinjamannya juga tidak sah. Apa contohnya? Meminjamkan alat-alat musik yang diharamkan, meminjamkan piring atau gelas yang terbuat dari emas. Karena mayoritas ulama mengharamkan kalau piring itu dari emas, gelas itu dari emas. Di antara hikmahnya kata ulama, itu menyakiti hati-hati kaum fakir miskin. Masa piring aja terbuat dari emas? Tapi biasanya raja-raja dunia ini yang berlebihan, ya, itu haram. Gak boleh seseorang minjem piring atau gelas dari emas yang itu dia gunakan untuk makan dan minum, karena itu haram dimanfaatkan oleh syariat. Ya. Maka barang-barang yang diharamkan untuk dimanfaatkan dalam syariat tidak bisa dipinjamkan. Ya, ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, antabaqal ainul mu'aratu ba'dal intifa'i biha. Barang yang dipinjam, keberadaan objeknya tetap ada setelah dimanfaatkan. Fa in kanat minal a'yanil lati tastahliku kat-ta'am fala tasihhu i'aratuha. Adapun kalau barang yang dipinjamkan itu barang habis pakai, maka itu tidak sah sebagai akad pinjaman, tapi dia tadi akadnya apa? Hutang piutang. Seperti apa? Makanan.
yang dijadikan landasan di dalam masalah akad-akad ini, ya, bil maqasid wal ma'ani la bil alfazi wal mabani. Yang dijadikan sandaran, yang dijadikan pegangan dalam masalah akad, maksud dan tujuannya bukan lafaz dan susunan redaksinya. Walaupun tadi gitu masyarakat kita bilangnya apa? Saya pinjam uang loh. Itu bukan pinjaman akadnya. Walaupun secara lafaznya dia bilang pinjaman. Tapi karena maksud dan tujuannya bukan seperti itu, maka jadinya akad hutang piutang. Karena barang yang dipinjam, barang yang habis pakai. Sementara kalau akadnya ariyah pinjaman, barang itu nggak boleh habis pakai karena objek barangnya harus tetap ada setelah dimanfaatkan. Ya. Ini 4 syarat yang harus terpenuhi di dalam akad al-ariyah atau pinjaman. Mas'alatul tsalitsah, masalah yang ketiga. Ba'dul ahkami al-muta'alliqati biha, beberapa hukum yang berkaitan dengan akad ariyah, akad pinjaman ini. Yang pertama, la yajuzu lil musta'iri i'aratul aini allati ista'araha li'annahu ghairu malikin laha. Ini yang tadi Anda sebutkan, tidak boleh orang yang meminjam barang dari orang lain, dia pinjemin lagi kepada orang lain. Ya, ini kan sering kita remehkan nih, wah. Kita pinjam pulpen sama orang, dipinjemin lagi ke orang lain. Haram hukumnya. Kita pinjam buku sama orang, dipinjemin lagi bukunya ke orang lain. Ya, ini haram hukumnya, nggak boleh karena dia bukan pemiliknya. Kemudian juga la yajuzu lahu ta'jirah, sama ini, tidak boleh barang yang kita pinjam kita sewakan kepada orang lain. Yang lebih parah di Indonesia, dia pinjam mobil sama orang, BPKB-nya digadaikan. Subhanallah. Ya, dia pinjam mobil sama orang, orangnya sudah percaya ini, ya udah pakai lah, ya. STNK-nya, BPKB-nya disekolahin, subhanallah. Ini khianat ini, ya. Sudah dipercaya, diberikan amanah, tapi dia malah berkhianat. Ya, yang sudah Anda sebutkan, ya, bahaya berkhianat itu. Ya, di antaranya Allah permalukan nanti di akhirat, di padang mahsyar. Allah berikan bendera kepada orang yang pernah berkhianat ketika di dunia. Ya, maka ini hukum yang pertama yang berkaitan dengan akad pinjam. Kalau kita sudah pinjam barang ke orang, nggak boleh kita pinjemin lagi ke orang lain. Nggak boleh kita sewakan ke orang lain, apalagi tadi, ya, sampai digadaikan barangnya ke lembaga tertentu. Ini yang pertama, hukum yang berkaitan dengan akad ariyah. Yang kedua, annaha amanatun fi yadil musta'ir yajibu an yuhafidhu 'alaiha wa yaruddaha salimatun kama akhadhaha fa in ta'adda aw farata dumanaha. Yang kedua, hukum yang berkaitan dengan akad ariyah pinjaman ini. Akad ariyah ini adalah alayat domanah. Anda pernah jelaskan, ya, ada yang namanya akad itu alayat amanah, ada yang namanya alayat domanah. Ya, kita tulis biar jelas.
akad ariyah atau pinjaman ini disebutnya alayat domanah. Apa itu maknanya alayat domanah? Alayat domanah maknanya bahwa kalau barang itu rusak atau barang itu hilang, walaupun di luar keteledoran dan kelalaian kita, kita tetap wajib menggantinya. Itu namanya alayat domanah. Dan ini terjadi pada akad ariyah pinjaman. Ya, bila barang itu rusak atau hilang, walaupun di luar keteledoran kita, walaupun itu karena bencana alam sekalipun, ya, tetap orang yang meminjam dia wajib menggantinya, ya, walaupun di luar keteledorannya. Keteledoran, kelalaian, ya, tetap wajib menggantinya. Ini namanya apa? Iyad domanah. Kalau iyad domanah berarti dia wajib ganti kalau barang itu rusak walaupun tadi di luar kelalaian dan keteledoran dia. Saya pinjam motor sama Mas Arifin. Motornya saya taruh rumah. Qadarullah ternyata terjadi banjir besar misalnya. Motor itu rusak kena air. Saya wajib ganti, wajib walaupun itu bencana alam. Ya. Antum pinjam mobil ke teman. Antum lagi kendarai, kemudian diparkirin di bawah pohon, ada angin kencang, ketiban pohon tuh mobil. Antum wajib ganti karena akadnya iyad domanah. Walaupun itu di luar keteledoran, wajib menggantinya. Ini bedanya iyad domanah dengan iyad amanah. Kita pernah belajar akad wadiah, sudah kan ya? Akad wadiah titipan sudah? Sudah kita bahas belum? Sudah ya? Kalau akad wadiah titipan itu kan iyadnya apa? Iyad amanah dia. Nah, lawannya iyad domanah. Kalau iyad amanah, barang yang dititipi itu rusak atau hilang di luar keteledoran orang yang dititipi, dia nggak wajib ganti. Kapan dia wajib ganti? Kalau barang itu rusak karena keteledorannya. Itu baru namanya iyad amanah. Tapi kalau iyad domanah enggak, barang itu di luar kelalaiannya, tetap dia wajib menggantinya. Ya. Nah ini kalau iyad amanah, ya, bila barang itu rusak karena keteledorannya, baru dia wajib menggantinya. Tapi kalau di luar keteledorannya, dia tidak wajib mengganti. Ini bedanya iyad domanah dengan iyad amanah. Maka akad ariyah ini dia akadnya iyad domanah. Orang yang meminjam sebetulnya dia berat karena dia bertanggung jawab. Barang itu rusak karena dia teledor atau tidak, tetap dia wajib menggantinya. Walaupun tadi karena bencana alam sekalipun, karena dia minjem maka dia wajib menggantinya. Ya, ini yang dimaksud dengan wajib bagi peminjam dia menjaga barang itu dan mengembalikannya seperti sedia kala, sebagaimana dia meminjamnya. Apabila barang itu rusak, apakah karena kelalaiannya atau bukan, dia tetap wajib menggantinya.
Ini akad ariyah atau pinjam. Yang ketiga, hukum-hukum yang berkaitan dengan akad ariyah pinjaman ini, al-i'aratu aqdun ghairu lazimun falil mu'iri ruju'u fi mata sya'a ma lam yadur bil musta'ir fa in adara bihi lam yajuzir ruju'. Yang ketiga, akad ariyah ini, akad pinjaman ini, itu disebutnya akad jaiz. Nah, masih ingat nggak antum? Ada yang namanya akad lazim, ada yang namanya akad jaiz. Akad lazim tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Nah, itu akadnya namanya lazim. Seperti apa? Jual beli, sewa menyewa. Itu akadnya lazim, nggak bisa dibatalkan secara sepihak, ya. Tapi ada akad yang dia akadnya jaiz, seperti akad pinjaman ini. Apa itu akad jaiz? Akad tersebut bisa dibatalkan secara sepihak. Kata pengarang kitab ini, al-i'aratu aqdun ghairu lazim. Akad pinjaman itu akadnya jaiz, bukan akad lazim. Artinya bisa dibatalkan secara sepihak, ya. Bisa orang yang meminjamnya yang membatalkannya, atau orang yang memberi pinjamannya yang membatalkannya. Contoh, Ana tadi pinjam motor ke Mas Arifin. Ana bilang pinjam ya selama 1 pekan. Akad di awalnya seperti itu, 1 pekan. Ternyata sudah 3 hari Ana gunakan, Ana nggak butuh lagi. Maka Ana kembalikan. Boleh tidak? Boleh, karena akadnya tidak lazim. Harus sampai 1 pekan dulu. Enggak. Dia boleh dibatalkan sebelum itu. Atau juga si pemberi pinjaman yang membatalkan. Karena pinjam motor sama Mas Arifin, ya. Kemudian baru 1 hari dipakai, kata Mas Arifin, "Afwan Ustaz, kayaknya anak mau pakai itu motor." Maka dikembalikan lagi, boleh diambil lagi, ya. Karena akadnya apa? Akad jaiz, boleh dibatalkan secara sepihak. Tapi di sini ada syaratnya. Boleh si pemberi pinjaman mengambil barang yang dia pinjamkan dengan syarat tidak membahayakan orang yang meminjam barang tersebut. Gimana maksudnya Ustaz? Tidak membahayakan orang yang meminjam. Saya kasih contoh. Ada orang pinjam pelampung karena dia lagi di laut. Ya. Ketika dia lagi pakai pelampung tersebut, tiba-tiba barang pelampung itu diminta sama pemiliknya. Mana pelampung saya sini, kembalikan. Maka nggak boleh seperti itu, karena kalau dilepas pelampungnya dia bisa tenggelam. Ya. Atau contoh lain, ya. Ada seseorang yang dia misalnya tinggal di negeri yang di situ turun hujan salju gitu. Dia pinjemlah jaket tebal itu apa? Kalau buat di musim dingin, apa namanya? Pokoknya jaket itulah ya, buat di musim itu. Ketika dia pakai itu jalan, ya, saat turun salju itu, tiba-tiba pemiliknya minta, "Sini kembaliin jaket saya, lepas, saya mau pakai." Maka
Maka nggak boleh karena membahayakan, orang itu bisa mati kedinginan di salju tersebut. Maka ini disyaratkan kalau si pemilik barang ingin mengambilnya boleh, tapi nggak boleh mendatangkan bahaya kepada orang yang meminjamnya. Maka ini syarat bagi orang itu mau mengambil barang yang telah dia pinjam. Ini yang ketiga. Yang keempat, tantahil i'aratu wa turaddul 'ariyatu bi umurin. Akad pinjaman itu berakhir dan wajib barang yang dipinjam itu dikembalikan dengan beberapa perkara berikut ini. Yang pertama, mutalabatul maliki bidzalika. Pemilik barang tersebut meminta barang tersebut walau lam yatahaqqaq gharadul musta'iri minha. Walaupun peminjam itu belum memanfaatkan barang tersebut. Ana tadi datang ke rumahnya Mas Arifin pinjam motor, belum keluar gerbang rumahnya kata Mas Arifin nggak jadi deh Ustaz. Ya, saya mau pakai besok. Jadi itu batal sudah akad pinjamannya. Walaupun saya belum memanfaatkannya, maka berakhir di situ. Ya. Yang kedua, bintidail gharadi minal ainil mu'arati. Orang yang meminjam sudah selesai mengambil manfaat dari barang yang dipinjamnya, maka berakhir itu akad pinjamannya. Kalau sudah selesai maka dia harus mengembalikannya. Yang ketiga, akad i'arah, pinjaman ini berakhir imtidaul waqti idza kanatil 'ariyatu muaqqatatun. Berakhirnya batas waktu peminjaman barang tersebut bila akad pinjamannya berbatas waktu. Nah, ini sering kita nggak sadar. Kalau kita sudah dikasih pinjam 1 pekan ya, sepakat. Ketika 1 pekan berarti selesai harus kita kembalikan. Kalau kita kan enggak, nunggu pemiliknya nagih. Padahal waktunya sudah selesai. Harusnya dikembalikan, berakhir sudah akad pinjamannya. Karena berarti ya, barang itu semakin lama ada di kita tadi, akadnya yakdo mana, kita wajib menggantinya walaupun di luar keteledoran dan kelalaian kita. Ya, itu kan ya. Maka nggak usah nunggu orang itu nagih, pemiliknya nagih. Kita sudah sepakat kok 1 pekan ya saya pinjam mobilnya. Sudah 1 pekan, sudah kembalikan. Kalau berakhirnya waktu yang sudah disepakati, berarti harus dikembalikan. Kalau mau perpanjang ya bilang dulu kepada pemiliknya. Jangan mentang-mentang pemiliknya nggak nagih, dibiarin aja di rumahnya. Ya, kebiasaan masyarakat kita kan seperti itu. Ya, bahkan yang bahaya kalau pemiliknya meninggal nggak dikembaliin juga, ya itu kan bakal dituntut dia pada hari kiamat itu. Makanya jangan remehkan ini masalah barang yang kita pinjam. Kalau kita nggak kembalikan di dunia, kita dituntut pada hari kiamat nanti. Ya? Walaupun orang itu nggak nagih, tapi tetap akadnya itu adalah pinjaman. Yang kita harus kembalikan objek barangnya kepada pemiliknya. Karena pernah ceritakan kisahnya Abdullah bin Mubarak sama antum ya. Ketika beliau akan berangkat pergi haji ke Mekah, beliau melewati negeri Syam. Di negeri Syam tersebut, beliau mampir ke rumah makan dan beliau pinjam pena sama karyawan rumah makan tersebut. Ternyata beliau lupa. Pena itu beliau bawa sampai beliau sa'i di sofa Marwah.
Beliau baru ingat pulpennya ke bawah di Safa Marwah saat beliau sa'i. Kalau kita mungkin nanti aja. Tapi lihat Abdullah bin Mubarak, beliau langsung balik lagi ke kota Syam untuk mengembalikan pena yang beliau pinjam tersebut. Subhanallah. Dibatalin sa'inya tuh, langsung beliau bergegas menuju negeri Syam mengembalikan pena yang beliau pinjam tersebut. Ini beda ya, tabi'in itu mereka begitu menjaga sekali akad muamalahnya. Ya, mereka takut dituntut pada hari kiamat nanti gara-gara gak dikembalikan barang yang pernah mereka pinjam tersebut. Ya, maka ini kalau sudah waktunya habis, wajib kita mengembalikan barang yang kita pinjam tersebut. Kemudian berakhirnya akad pinjaman itu mautul mu'iri awil musta'ir libutlanil i'arati bidzalika, wafatnya orang yang memberi pinjaman atau orang yang meminjam itu berarti batal akad pinjamannya. Jadi kalau salah satu pihak ini yang melakukan transaksi meninggal dunia, apakah orang yang meminjam atau si pemberi pinjaman, maka batal akad pinjamannya. Kalau orang yang minjam ini meninggal, maka berarti pihak pemberi pinjaman harus mengambil barang tersebut. Kalau sebaliknya pemberi pinjamannya yang meninggal, maka wajib orang yang meminjam mengembalikan barang yang dipinjam tersebut. Karena itu akan digunakan untuk ahli warisnya. Ya, maka nggak boleh dia tahan barang yang dia pinjam tersebut padahal dia sudah tahu, oh pemiliknya sudah meninggal. Jangan malah pemiliknya sudah meninggal seolah-olah jadi hak milik dia. Ya, harus dia kembalikan itu karena itu akan jadi harta warisan bagi ahli warisnya. Ya. Nah, ini adalah berakhirnya akad pinjaman dan wajib mengembalikan barang yang dipinjam tersebut dengan 4 perkara ini. Yang kelima, yang terakhir itu hukum-hukum yang berkaitan dengan akad ariyah pinjaman ini. Al-musta'iru fi istifa'in naf'i kal mustajir. Orang yang meminjam di dalam memanfaatkan barang pinjaman, dia seperti orang yang menyewa. Artinya dia hanya boleh menggunakan hak guna dan manfaat saja. Adapun kepemilikannya nggak berpindah karena akadnya pinjaman. Lahu an yantafi'a binafsi, maka dia bisa manfaatkan barang yang dia pinjam itu untuk dirinya sendiri, wa biman yaqumu maqamahu, atau untuk wakilnya yang menggantikan kedudukannya untuk memanfaatkan barang pinjaman tersebut. Wa dzalika limilkihi at-tasarruf fiha bi idzni malikiha, maka dia tetap boleh memanfaatkan barang tersebut selama mendapat izin dari pemiliknya. Ini hukum-hukum yang berkaitan dengan akad ariyah atau pinjaman. Baik, pas sekali sudah azan maghrib, kita cukupkan untuk materi. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.